Halo, selamat pagi anak-anakku semua, khususnya anak-anak kelas 4 yang beragama Katolik. Salam jumpa lagi di hari ini. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang baru dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dengan kompetensi dasarnya, yaitu memahami makna perumpamaan-perumpamaan dan mujizat-mujizat Yesus sebagai perwujudan karya keselamatan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, anak-anak menyiapkan diri mengambil sikap doa yang baik dan ikutilah doa yang akan kita doakan pada hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang patut kami sembah, melalui Yesus Putramu, Engkau mewartakan Injil kerajaan Allah. Terangilah hati, budi, dan pikiran kami, agar semakin mengenal kehendak-Mu melalui perumpamaan Yesus yang diwartakan kepada kami hari ini. Ya Allah, tuntunlah kami di dalam pelajaran ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kali lalu kalian masih ingat pembelajaran lalu di mana Allah menepati janjinya, yaitu mengutus putranya sendiri ke dunia sebagai seorang juru selamat yang menebus dosa-dosa manusia. Dan putranya sendiri diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Kabar baik itu adalah kerajaan Allah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Pernahkah kalian dengar tentang pantun, peribahasa, dan ungkapan? Tentu anak-anakku sekalian pernah mendengarnya dan bahkan pernah belajar khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pantun, peribahasa, dan ungkapan itu merupakan bentuk susunan-susunan kata-kata indah yang mempunyai makna dan tujuan tertentu. Contoh pantun atau peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya, untuk mencapai suatu kesuksesan, seseorang harus mau bekerja keras. Nah, anak-anak sekalian, selain kalian pernah mendengarkan kata-kata tadi, pernahkah juga kalian mendengarkan tentang suatu kerajaan? Misalnya, kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Demak, atau kerajaan yang ada di daerah kita, yaitu kerajaan di Nusa Tenggara Timur. Kerajaan-kerajaan ini semuanya ada di dunia, di mana di dalamnya ada rajanya yang berkuasa, ada rakyatnya, ada prajurit atau tentara, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan arti kerajaan Allah. Yang kedua, menjelaskan arti perumpamaan dan alasan Yesus menggunakan perumpamaan di dalam pewartaannya. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus di dalam kitab suci yang
menggambarkan tentang kerajaan Allah. Yang keempat, menjelaskan beberapa makna perumpamaan yang disampaikan Yesus di dalam kitab suci. Apa itu arti dan makna kerajaan Allah? Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk memaklumkan kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan duniawi. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan politik, perang, dan sebagainya. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kerajaan dunia itu ada rajanya yang berkuasa, ada rakyatnya, ada prajuritnya, ada kekuasaan, ada politik, ada peperangan, dan sebagainya. Tetapi kerajaan Allah yang hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu adalah kerajaan damai, sejahtera, penuh kasih, keadilan, dan sukacita. Dan Allah sendirilah yang merajai dengan penuh kasih sayang, kebaikan, dan berkehendak menyelamatkan semua orang. Anak-anak sekalian, inti atau pokok dari pewartaan kerajaan Allah itu sendiri adalah pembebasan orang tertindas, pembebasan bagi tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan tahun rahmat Tuhan. Itu adalah arti dari kerajaan Allah. Makna dari kerajaan Allah itu sendiri adalah, anak-anak sekalian dengar baik-baik, makna kerajaan Allah yaitu Allah yang merajai atau memerintah. Oleh karena itu, kita manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri atau percaya kepadanya sehingga terciptalah kebenaran, kesejahteraan, dan kedamaian. Baiklah anak-anak sekalian, itu tadi arti dan makna dari kerajaan Allah. Nah, berikut kita akan mengetahui tentang arti dan maksud dari perumpamaan. Perumpamaan itu sendiri adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, bahasa kiasan atau simbolis, atau berbandingan dengan tujuan orang yang mendengar perumpamaan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Nah, anak-anak sekalian, di dalam komunikasi dengan sesama, kita tahu bahwa kita ini manusia yang disebut juga dengan makhluk sosial, berarti kita hidup bersama orang lain. Nah, di dalam komunikasi dengan sesama, nenek moyang kita terdahulu memiliki budaya-budaya yang halus, yaitu budaya halus khususnya dalam komunikasi. Budaya ini ditujukan untuk memberi semangat, menyindir, atau menasihati orang lain secara halus dan tidak langsung. Oleh karena itu, di dalam masyarakat kita terdapat aneka jenis pantun, pepatah, peribahasa, atau nasihat-nasihat yang tadi Ibu sudah berikan salah satu contohnya. Semua itu digunakan oleh nenek moyang kita agar mudah diingat dan dipahami. Dengan mengingat dan memahami makna-maknanya, seseorang tidak merasa ditegur atau dinasihati secara langsung, tetapi mereka merasa ditegur
oleh pemahamannya sendiri. Nah, anak-anakku sekalian yang terkasih, begitu juga dengan pemahaman tentang misteri kerajaan Allah yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Misteri kerajaan Allah bukanlah hal yang mudah. Maka di dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan aneka cerita yang dikenal sebagai perumpamaan. Dengan perumpamaan, Yesus bermaksud agar ajarannya, maksudnya pewartaannya itu lebih mudah dimengerti, dipahami, dan dapat dihayati di dalam hidup nyata kita sehari-hari. Perumpamaan-perumpamaan yang digunakan Yesus ditujukan agar para pendengar dapat dengan mudah memahami makna kerajaan Allah yang hendak disampaikan oleh Yesus. Anak-anakku sekalian, perumpamaan yang dipakai oleh Yesus biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau sebagian besar petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan hal pertanian. Kalau berhadapan dengan pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan dengan menggunakan pukat, jala, dan sebagainya. Nah, di dalam kitab suci Perjanjian Baru, kita dapat menyimpulkan bahwa para pendengar, yaitu murid-murid serta masyarakat umum yang mengikuti Yesus, adalah kaum sederhana. Mereka adalah para nelayan, petani, para gembala kambing domba, serta orang-orang yang memiliki status yang kurang diperhitungkan dalam masyarakat. Nah, anak-anak sekalian, ini ada beberapa contoh dan juga makna perumpamaan yang terdapat di dalam kitab suci. Adapun contoh-contoh perumpamaan itu, anak-anak dapat melihatnya di dalam kitab suci, khususnya kitab suci Perjanjian Baru. Contoh yang pertama yaitu perumpamaan seorang penabur. Anak-anak dapat membuka dalam Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 20. Yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Anak-anak dapat melihat di dalam Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 29. Yang ketiga, perumpamaan lalang di antara gandum. Anak-anak dapat membuka di dalam kitab suci Matius 14 ayat 24 sampai dengan 30. Yang keempat, perumpamaan tentang pukat, yaitu di dalam Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 50. Yang kelima, perumpamaan tentang harta terpendam. Di dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Nah, itu contoh-contoh perumpamaan yang terdapat di dalam kitab suci, khususnya kitab suci Perjanjian Baru. Silakan anak-anak membuka kitab suci lalu membaca dan menyimak satu persatu. Berikut beberapa makna perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah. Di sini Ibu ambil di dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 13. Itu mengisahkan tentang seorang penabur benih. Nah, penabur di sini adalah Yesus sendiri yang mewartakan Injil kepada semua orang. Dan benih yaitu sabda atau firman Allah.
Sabda Allah itu berisi nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu damai, kerendahan hati, sikap lemah lembut, penuh kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Benih yang ditaburkan jatuh di berbagai tempat, yaitu di pinggir jalan, adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, namun firman yang disampaikan itu tidak masuk ke dalam hatinya, sehingga iblis dengan mudah merampas firman Tuhan. Firman Tuhan masuk ke telinga kiri lalu keluar telinga kanan. Benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, adalah orang yang menerima firman Tuhan dengan gembira, tetapi tidak berakar. Artinya, tidak mampu untuk memelihara firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang berikut, benih yang jatuh di semak duri, lalu besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati, adalah orang yang mulai mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tetapi lambat laun kekhawatiran dunia dan keinginan akan kekayaan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga Tuhan kehilangan kekuatan di dalam hidup mereka, sehingga firman itu tidak berbuah. Mereka gagal menjadi orang Kristen. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah adalah orang-orang yang seperti tanah yang baik, mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan firman-Nya, sehingga menjadi orang Kristen yang berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah, meskipun buahnya tidak sama banyaknya. Nah, jadilah seperti orang yang menerima benih di tanah yang baik dan subur, agar iman kita dapat bertumbuh dan berkembang. Yang berikut, Ibu ambil perumpamaan tentang harta terpendam. Anak-anak dapat lihat dan membaca di dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 50. Teks ini memberi makna bahwa kerajaan Allah merupakan hal yang utama, sehingga kita harus memperjuangkannya secara penuh, bahkan rela meninggalkan hal-hal lain. Yesus memberitahu bahwa hidup dengan menuruti firman Tuhan membutuhkan pengorbanan duniawi yang kadang-kadang tidak semua orang dapat merelakannya. Tetapi Yesus menjanjikan bahwa upah yang akan diperoleh orang-orang tersebut adalah kerajaan surga. Baiklah anak-anakku sekalian, kiranya pembahasan materi kita cukup sampai di sini. Ini Ibu ada memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk dikerjakan dan hasilnya dikirim lewat WA Ibu atau dikumpulkan di sekolah pada jam kerja Ibu. Tugas yang pertama yaitu apa arti kerajaan Allah? Apakah ada beda antara kerajaan Allah dengan kerajaan duniawi? Berikanlah alasannya. 2. Mengapa Yesus dalam pewartaannya menggunakan perumpamaan? Silakan anak-anak memberikan alasannya. Mengapa Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan-perumpamaan? Yang ketiga, tuliskanlah 5 contoh. Ibu minta tuliskanlah 5 contoh perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam kitab suci. Anak-anak boleh mencarinya khususnya dalam kitab suci Perjanjian Baru. Yang keempat,
Apa makna perumpamaan Yesus di dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 13. Yang kelima, Ibu meminta untuk anak-anak sekalian, ceritakanlah perumpamaan Yesus di dalam Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 42 dengan bahasamu sendiri. Lalu hasilnya anak-anak buat dalam bentuk video, lalu kirim via WA Ibu. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ibu mengajak anak-anak untuk mengambil sikap yang baik dalam berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran hari ini. Semoga dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami dapat memahami pewartaan-Mu sehingga mampu bersikap rendah hati dan terbuka kepada Allah dan menghayati nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup harian kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Salve, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.